Pada video kali ini kita akan membahas mengenai potensial listrik. Oke. Di mana di sini nanti kita akan membahas mengenai teori dasar apa itu energi potensial listrik. Kemudian yang kedua adalah analisis matematis dan yang ketiga adalah contoh kasusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke teorinya. Yang pertama adalah mengenai teori dari energi potensial listrik ya. Nah, energi potensial listrik ya, dia diawali ada sebuah partikel bermuatan Q ya, Q di sini. Q. Partikel bermuatan Q di sini ada di dalam sebuah medan listrik. Katakanlah di sini ada sebuah partikel bermuatan P, di mana partikel bermuatan P ini menimbulkan medan listrik ya, atau kita sebut sumber medan listrik. Ya, katakanlah di situlah. Oke, katakanlah partikel P di sini merupakan sumber medan listrik. Ya, dari lihat namanya ya, sumber medan listrik, maka partikel P ini menghasilkan medan listrik. Oke, jika partikel Q di sini berada di dalam medan listrik, ya ingat medan listrik itu area yang dipengaruhi oleh energi listrik ya, area ya. Oke. Nah, jika partikel Q ini berada di medan listrik, maka partikel Q akan berpotensi untuk bergerak. Oke. Nah, misalkan pada grafik ini pergerakan pergerakan muatan partikel Q, partikel bermuatan Q di sini. Oke, pergerakannya akan seperti ini ya, yang garis putus-putus ini. Putus-putus hitam ya di sini. Oke, yang semula berada di sini menjadi berada di sini. Oke. Saya kasih key prime. Oke. Jadi posisi awal partikel bermuatan key di sini ya. Posisi awalnya ada di R1. Oke, di R1 di sini. Kemudian dia bergerak karena ada di dalam sebuah medan listrik sehingga dia posisinya menjadi di R2. Nah, pergerakan partikel bermuatan Q di sini ya, dari yang semula posisinya berada di R1 kemudian ke R2. Nah, di sini memerlukan yang namanya kerja. Oke. Kerja atau usaha. Oke. Jadi, untuk melakukan kerja, partikel bermuatan Q ini memerlukan yang namanya energi. Ya, kita hanya beranalogi seperti ini. Jika kita ingin mengangkat sebuah beban yang berat, katakanlah almari Anda, koper Anda, oke, maka kita memerlukan energi. Ya, maka energi di sini adalah komponen pokok atau komponen wajib untuk melakukan kerja. Oke. Nah, di sini adalah sebenarnya dasar dari energi potensial listrik ya. Jadi, dasar dari energi potensial listrik yang pertama adalah yang ada satu adalah medan listrik, terdapat medan listrik. Dan yang kedua adalah adanya partikel bermuatan. Nah, ini adalah komponen dari energi potensial listrik yang dimana di sini energi tersebut berpotensi untuk menghasilkan listrik. Energi potensial listrik. Oke, kita masuk ke analisis matematis ya. Oke, dalam analisis matematis mengenai energi potensial listrik ini, sebenarnya kita hanya membuktikan satu hal. Rumusnya agak panjang, memang, tapi sebenarnya rumusnya yang cukup sederhana. Rumusnya ini adalah rumus-rumus sederhana sebenarnya ya. Oke, jadi di sini kita hanya membuktikan satu hal. Oke. Dan
satu rumus itu nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Oke, kita mulai dari di sini ya. Oke. Kita mulai dari ini. Ini adalah skema perpindahan muatan key ya, muatan key dari posisi R1 ke R2. Oke. Di mana perpindahannya adalah seperti ini ya. Seperti yang ada di garis putus-putus hitam. Oke. Nah, yang pertama misalkan jika muatan listrik Q berada di dalam ruang yang memiliki medan listrik IR, ya, ER, nah di sini ya, ER. Oke, let's say di sini ada seperti ini ya, ER. Ya, maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa? Di sini ER, di mana E di sini adalah medan, ya, E di sini adalah medan listrik. R di sini adalah jarak. Oke. Jarak. Oke. Nah, kita lihat di sini persamaan matematis ini hanya merepresentasikan bahwa nilai E atau medan listrik ini tidak tetap. Oke ya. Oke, di mana nilai E di sini nilai E tidak tetap. Oke. Kenapa tidak tetap? Karena di rumus matematis ini ada E dalam kurung R di sini. Nilai medan listrik atau besarnya medan listrik dipengaruhi oleh jarak. Oke. Atau dipengaruhi oleh seberapa jauh dari sumber medan listrik. Itu ya. Jadi ada E dalam kurung R di sini. Artinya adalah bahwa medan listrik ini besarnya dipengaruhi oleh R. Oke, jadi kalau kita ngomong secara matematis, maka E dalam kurung R di sini adalah sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh variabel R. Oke, kita lanjutkan. Semoga Anda bisa paham mengenai E dalam kurung R. Ya. Oke, kemudian kita akan menilai gaya yang dialami muatan tersebut ya. Oke, gaya yang dialami muatan tersebut kita bisa definisikan dengan Fr. Oke, F adalah gaya yang dialami muatan, Q adalah muatannya. Oke. ER adalah medan listriknya. Di mana ingat, di sini medan listrik ini tidak tetap, yaitu dipengaruhi oleh nilainya tidak tetap, maksud saya dipengaruhi oleh jarak atau R. Oke. Jadi di sini misalkan jika R-nya 1 meter dan R-nya 2 meter, nilai E ini akan berbeda. Itu. Maka di sini juga Fr, ya. Berarti nilai Fr di sini juga tidak tetap. Berarti dipengaruhi oleh seberapa jarak dari R-nya. Oke. Di mana Fr sama dengan Q kali ER. Oke, dengan demikian kerja ya, kita ngomong sekarang kerja yaitu W12 yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari posisi R1 ke R2, maka kita bisa representasikan dengan integral ini. Jadi W12 sama dengan FR kali DR. Oke. FR kali DR. Oke. Dalam hal ini, kita ada ngomong soal integral ya. Kalau Anda buka lagi ke pelajaran matematika, maka FR kali DR, integral R1 FR kali DR, di sini hanya merepresentasikan operasi perkalian saja. Jadi kita ngomong ini, integral ini sebenarnya hanya perkalian F kali R. Oke. Hanya itu, F kali R, di mana R-nya di sini adalah delta R, ya.
delta R adalah R2 minus R1. Oke. Jadi di sini adalah sebenarnya W sama dengan ya, F kali R. Jadi cukup seperti ini. Nah, di mana R di sini adalah delta R. Oke. Atau R2 minus R1. Nah, FR ini karena FR sama dengan kita lihat ke di sini. Oke. Karena FR itu sama dengan Q kali ER, maka kita bisa jabarkan ya. Kita jabarkan di sini. Oke, saya tuliskan di sini. W12 sama dengan integral R1 R2 FR berarti Q kali ER DR. Nah, kan seperti ini. Karena Q di sini adalah konstanta, maka dia bisa keluar. Oke, Q dianggap konstanta, maka dia bisa keluar. Sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Q kali integral R1 R2 ER DR. Oke. Ingat DR di sini jika kalian belajar matematik, maka DR di sini adalah ingat delta R ya, DR. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita lihat mengenai gambar ini karena kita akan membahas mengenai gaya listrik adalah gaya konservatif ya. Kita ada statement ini. Oke. Kita ada statement ini, maka Anda harus paham mengenai gaya konservatif. Nah, gaya konservatif ini adalah apabila usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya ketika benda mulai bergerak dari posisi awal, oke, dari posisi awal hingga benda kembali ke posisi awal lagi sama dengan 0. Oke, maksudnya seperti ini. Kita lihat gambar ini. Oke. Pada saat partikel Q ini bergerak, oke, bergerak dari R1 ke R2, oke, bentar. Nah, bergerak dari R1 ke R2 ya. Dari sini ke sini. Oke. Maka partikel Q ini memerlukan yang namanya energi untuk melakukan usaha. Usahanya usaha apa? Usaha untuk bergerak dari R1 ke R2. Dari posisi di sini yang ada panahnya ini ke posisi ini. Oke. Nah, usaha jika kita analisis ya. Jadi pada saat kita melakukan usaha, kita akan memerlukan energi. Oke. Energi yang kita perlukan untuk melakukan usaha itu akan sama dengan usaha yang kita lakukan. Jadi, ingat bahwa partikel Q di sini untuk bergerak dia perlu yang namanya energi ya. Energi digunakan untuk melakukan usaha. Oke. Nah, jumlah dari energi yang diperlukan dengan usaha yang dilakukan itu akan sama. Sehingga kita bisa ambil secara simpulan matematisnya energi sama dengan energi dikurangi usaha sama dengan 0. Oke. Itu maksudnya mengapa di sini gaya listrik dimasukkan dalam gaya konservatif. Nah, kita lihat di sini seperti yang rumus yang saya tuliskan tadi. Oke. Di mana di sini delta U adalah energi potensial listrik pada posisi acuan ya. Oke, delta U. Atau di sini adalah energi potensial listrik. Sedangkan
W12 adalah usaha. Oke. Usaha yang digunakan untuk memindahkan partikel dari posisi R1 ke R2. Nah, seperti tadi yang saya bilang, jika energi delta U sama dengan minus W12. Karena pada konsep ini, usaha yang dilakukan itu akan sebanding dengan energi yang diperlukan. Oke. Jadi, jika kita analogikan, maka jumlah usaha dikurangi energi itu pasti sama dengan 0. Oke. Oke, sehingga di sini kita bisa definisikan delta U sama dengan minus W12 ya di sini U R2. Ingat, berarti di sini U oke, usaha usaha energi potensial listrik ini nilainya juga tidak tetap, dipengaruhi oleh R2. Oke, dipengaruhi R2. Begitu pula dengan U yang kedua. Ini juga nilainya tidak tetap, yaitu dipengaruhi oleh R1. Sehingga di sini ada sebuah persamaan, makanya kita sebut dengan delta U di sini. Oke, kita sebut delta U di sini dikarenakan delta ini merepresentasikan pengurangan energi potensial pada saat di R2 dikurangi energi potensial pada saat di R1. Sedangkan untuk minus W12, ingat kita balik lagi ke persamaan tadi, bahwa W itu adalah Q kali integral R1, R2 kali ER ya. Oke, nah di sini. Nah, sehingga kita dapat sebuah rumus yang menyatakan bahwa energi potensial listrik di R2 adalah pengurangan dari energi potensial listrik di R1 dikurangi W atau usaha. Ya, ini adalah W12 minus. Oke. Karena dia sifatnya berlawanan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh di sini. Oke, contoh di sini kita akan melakukan sebuah studi kasus ya, sebuah studi kasus dari sebuah diagram energi potensial listrik. Misalkan ada sebuah muatan Q, oke, muatan Q besar atau Q kapital. Nah ini muatan Q ini mengeluarkan medan listrik ya. Muatan Q ini mengeluarkan medan listrik. Kemudian ada satu lagi muatan yaitu Q kecil atau ini ya. Dia terpengaruh oleh muatan yang ada di medan listrik Q besar gitu ya. Yang ditanyakan adalah hitung energi potensial sebuah partikel yang bermuatan Q yang berada pada jarak R dari muatan lain Q. Muatan lain Q maksudnya Q kapital, Q yang ini. Oke. Kita ingat bahwa rumus dari medan listrik ya, kemarin di hukum Coulomb rumus dari medan listrik adalah ini ya. Ini adalah rumus medan listrik. Lihat di pertemuan pertama ya, mengenai hukum Coulomb. Oke. Nah, di sini rumus medan listrik disimbolkan EQ sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Di sini adalah K ya, kali Q per R kuadrat kali R dengan vektor satuan di sini. Maka kita ingat di sini ada 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan K ya, atau 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. K Q L. Oke, seperti ini. Kita simplify di sini ya. Oke, kemudian kita masukkan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi yang kita sudah olah tadi di slide sebelum ini yaitu UR. Ya, di sini kalau yang tadi UR2 gini ya. UR2.
Di sini ada UR2 sama dengan UR1 dikurangi Q integral R kali EQ dr gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan di sini EQ ya, EQ di sini maksud saya, EQ kita masukkan dengan rumus ini. Oke, di sini kita masukkan di sini. Oke, sehingga terjadi operasi substitusi di sini ya. Oke, ini sama, saya kasih panah di sini. Nah, sehingga Q sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R2 dr gitu ya. Kemudian setelah kita olah di sini ini Q menjadi seperti ini dikarenakan ini Q kali 1 kali Q di sini ya. Sehingga kita menghasilkan UR1 dikurangi Q kali Q besar per 4 pi epsilon 0 integral dr R kuadrat. Oke. Nah, di sini kan akan menjadi rumus seperti ini ya. Kita akan olah, saya akan jabarkan, mungkin berapa dari Anda nggak paham. Oke. UR1 sama dengan UR1 dikurangi integral R1 R kan. Berarti di sini Q kali 1 kali Q. Maka kita bisa langsung kalikan di sini. Nah, seperti ini per 4 pi epsilon 0. Oke. R kuadrat dr. Kan seperti ini. Oke. Ada dr-nya. Nah, sekarang ini kita bisa keluarkan karena kita bisa anggap ini sebagai konstanta ya. Kita keluarkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Integral R1 R dr per R kuadrat. Dr kan di sini posisinya. Kemudian R kuadrat di sini. Jadi dia dr per R kuadrat gitu ya. Oke. Sama dengan UR1 minus Q kali Q 4 pi epsilon 0 minus 1 per R. Oke. Minus 1 per R. Sehingga kita bisa ambil di sini ya. Kita ambil di sini. Oke, minus 1 per R berasal dari ini. Integral R1R dr per R kuadrat akan menghasilkan nilai minus 1 per R. Oke. Cek lagi matematika untuk pelajaran matematika. Oke, mengapa bisa seperti ini? Kemudian R per R1 gitu ya. R per R1. R1 di sini. Maaf, bukan R per R1, tapi R batas atasnya, R1 adalah batas bawahnya di sini. Sehingga kita bisa definisikan menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini ada statement bahwa jika R1 sama dengan infinite atau tak hingga dan energi potensial listrik ditetapkan UR1 sama dengan U infinite sama dengan 0, maka diperoleh, oke. Ingat, karena di sini R1 dianggap infinite, maka akan terjadi seperti ini. 1 per infinite ya. Ingat, 1 per infinite itu pasti 0 ya. 1 per infinite pasti 0. Jadi di sini ini akan 0 hasilnya yang 1 per infinite. Kemudian yang tersisa hanya minus 1 per R ya. Karena di sini negatif dan di sini negatif, maka jadinya positif. Sehingga kita bisa sekarang bisa dapatkan ini ya. Kita dapat bahwa UR sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q kecil kali Q besar per R. Nah, di sini kita dapat sebuah rumus ya, sebuah rumus mengenai energi potensial. Oke, jadi di sini karena di sini judulnya adalah menentukan energi potensial, maka di sini kita bisa dapatkan rumusnya. Sebenarnya tadi rumus yang panjang yang kita pelajari ini, kita hanya ingin membuktikan rumus ini, proof ya, atau membuktikan rumus ini. Itu rumus ini asalnya bagaimana? Oke.
Nah, tadi kita sudah dapat ya energi potensial listrik. Nah, sekarang kita ingin olah, kita jabarkan lagi eh, mengenai potensial listriknya. Bagaimana tegangan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi tegangan bisa terjadi. Yang pertama adalah harus ada yang namanya energi potensial dan yang kedua adalah muatan listrik. Oke. Nah, kita bisa secara teoris ya, secara teori menyebutkan bahwa potensial listrik atau tegangan listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan listrik. Ya, ingat jadi ini energi potensial per satuan muatan listrik. Jadi tegangan itu sebenarnya diukur dari per satuan muatan listrik, per dari Q-nya ya, Q ini adalah muatan. Oke. Nah, di sini adalah definisi tegangan listrik ya, gitu. Jadi secara teori adalah seperti ini. Berarti jika kalian diminta untuk menjelaskan apa itu tegangan listrik, maka kita sudah bisa punya konsep bahwa sebenarnya tegangan listrik itu adalah energi potensial yang dibutuhkan oleh satu muatan listrik. Seperti itu. Oke, maka di sini kita bisa ambil juga secara matematis ya, potensial listrik itu sama dengan energi potensial dibagi muatan listrik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke namanya V ya, atau tegangan. Tegangan sama dengan UR dibagi Q. UR adalah tadi rumus yang kita sudah dapatkan dari sini. Oke, dari ini. Oke, ini UR. Nah, kita sudah dapat dari sini. Sekarang kita akan develop lagi, kita kembangkan lagi. Untuk mencari potensial listrik, maka VR sama dengan UR per Q. Oke, UR per Q. UR kita masukkan, kita substitusikan dari persamaan kita tadi. Oke, kita masukkan di sini. Ini, oke. Q, kemudian UR1 sama dengan UR1 per Q. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini akan menghasilkan, oke, UR1 per Q akan menghasilkan VR. Nah, dikurangi integral dari R1 dengan batas bawah R1, kemudian R integral E kali DR. Oke, ini tadi rumus apa? Oke, QE kali DR yaitu rumus yang ini. Oke. Nah, lihat lagi ya. Jadi jangan ada yang bingung. Oke, ini. Nah, ini dia. Jadi kita ngomong adalah soal beda ya, beda potensial. Nah, tadi kita ngomong soal ini, usaha, U-nya adalah U adalah energi potensial dikurangi usahanya gitu ya. Dan ini juga berlaku seperti yang ada di sini. Maaf, yang ini. Nah, ini sebenarnya adalah potensial listrik ya. Potensial listrik R1 dan ini adalah potensial listrik R2. Kita ada beda gitu ya, kita beda. Namanya kita sebut beda potensial gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Oke. Nah, di sini kita akan mendevelop satu rumus lagi ya. Satu rumus lagi dan ini nanti adalah hasil akhirnya. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus dari kuat medan listrik adalah 1/4 pi epsilon 0 sama dengan Q per R2 kali R satuan. Atau di sini saya tulis saja, mungkin ada yang nggak paham. K ya, K kali Q per R kuadrat kali R. Oke. Nah, ingat lagi K di sini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya.
Nah, potensial listrik pada jarak R dari partikel tersebut dihitung menggunakan persamaan di bawah. Ini adalah persamaan yang tadi, ya, saat yang tadi, yaitu di sini adalah tegangan di R1, maksudnya R di sini adalah jarak pertama, kemudian dikurangi dikurangi integral R1 R2 E kali dr di sini. Oke, kita bisa jabarkan lagi ya, sehingga bisa dapat rumus seperti ini. Oke. Ini jangan bingung, ini dari mana? Ini berasal dari sini. Ya, sama dengan E 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke, kenapa di sini R satuannya nggak dipakai gitu ya? Karena di sini kita hanya ambil skalarnya saja, jadi kita nggak perlu pakai R satuan gitu ya. Kita pakai E dalam bentuk skalar. Oke, di sini menghasilkan nilai VR1 dikurangi Q per 4pi epsilon 0 integral R1R dr per R kuadrat. Nah, di sini kita juga bisa develop lagi sebenarnya. Nah, sekarang kita bisa selesaikan di sini dr per R kuadrat ya, ini. Ini akan menghasilkan ini. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan rumus ini. Oke. Ini tadi rumus yang mirip seperti yang tadi. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan V R1 minus Q per 4pi epsilon 0 1 per R1 minus 1 per R. Nah, di sini ada sebuah konsep bahwa dengan menetapkan bahwa pada jarak tak berhingga besar potensial sama dengan 0. Maka, ingat, di sini dengan menetapkan bahwa pada jarak tak berhingga, okay, pada jarak tak berhingga maksudnya di sini adalah jika R atau jika jarak yang ditempuh oleh muatan tersebut, itu tak berhingga. Maksudnya di sini kita kan nggak tahu sebenarnya. Misalkan Anda mempunyai sebuah, katakanlah sumber potensial listrik ya, katakanlah batu baterai. Ya. Batu baterai itu kita kan nggak tahu nilai jarak muatan partikelnya itu, misalkan ada partikel Q di dalam sebuah batu baterai, kita nggak bisa tahu ya. Kita nggak tahu itu jaraknya berapa sih R-nya. Maka kita berasumsi infinite. Kita kan tidak mungkin juga menghitung jarak partikel Q dari batu baterai menuju kabel dan lain sebagainya. Itu impossible ya. Kita nggak mungkin melakukan itu. Maka di sini kita anggap sebagai tak berhingga, ya, infinite. Sehingga kita dapatkan rumus akhirnya adalah seperti ini, yaitu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R, atau ingat K ya, seperti ini. Maka beda potensial sama dengan K kali Q per R. Lanjut slide. Nah, kini kita ada contoh kasus ya. Yang pertama adalah potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel ya. Nah, kita di sini ada contoh kasus. Mari saya cek dulu. Nah, potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel. Misalkan jika di gambar ini ya, ada sebuah partikel Q1, Q2, Q3. Di mana partikel Q1 bernilai 2 mikrocoulomb, partikel Q2 bernilai 4 mikrocoulomb, dan partikel Q3 bernilai minus 5 mikrocoulomb. Masing-masing koordinat dari muatan tersebut adalah ini. Jadi Q1 itu adalah R1, Q2 adalah R2, ini R3 ya, Q2 adalah R2. Nah, ini posisinya di sini. Berarti R1 sama dengan 2C meter, R2 sama dengan 2I minus 3C meter, R3 sama dengan 4I plus C meter, R sama dengan 4I plus 4C meter. Yang ditanyakan adalah berapa potensial listrik di titik P yang berada di koordinat
R sama dengan 4I plus 4J. Oke. Nah, di sini R 4I plus 4J. Oke. Lihat di sini kita mendefinisikan dengan I dan J lagi. Ingat bahwa di sini kita bekerja pada sebuah bidang Kartesian. Ya, ingat lagi pertemuan yang lalu mengenai hukum kolom. Nah, di situ kita bisa sudah bahas ya, apa itu 4I plus 4J, meter, kemudian bagaimana cara mengolahnya. Anda bisa lihat di tayangan video hukum kolom ya, pertemuan yang kemarin. Oke, berapa potensial listrik ya? Sekarang kita akan hitung berapa potensial listriknya. Oke, kita definisikan dulu. Yang pertama adalah jarak masing-masing muatan ke titik pengamatan. Kita akan mencari beda potensial listrik di titik P di sini ya. Ingat bahwa di hukum kolom bahwa jika ada sebuah partikel dengan beberapa muatan di sekitarnya, maka kita harus menghitung nilai dari masing-masing muatan. Jadi misalkan jika P dengan Q1 di sini ya, contoh ini P dengan Q2 dan P dengan Q3. Nah, kita harus menghitung dari masing-masing pengaruh antar muatannya di setiap muatan yang ada di tetangga-tetangganya itu gitu ya. Maka di sini jarak masing-masing muatan ke titik pengamatan kita bisa hitung ya. R1 ya, R1. Sekarang di sini R1, R1-nya kapital ya. Sama dengan R minus R1. Di sini R dan di sini R1. Nah, kita ingin menghitung di sini. Oke. Sehingga didapatkan nilai R1 adalah ini ya. Jarak ya. Ingat di sini kan apa? Posisi relatif ya. Posisi relatif. Kemudian di sini jarak. Nah, ini seperti pertemuan yang kemarin yang ada di hukum kolom, Anda bisa lihat lagi mengenai posisi relatif itu bagaimana dan menentukan jarak bagaimana. Oke. Kemudian R2 di sini P dan R2. Oke, di sini. R3 R minus R3. Nah, di sini. Jadi kita ingin mencari jarak masing-masing antar muatannya. Jadi antara P dengan Q1, P dengan Q2, P dengan Q3. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Oke. Nilai-nilai ini, dan ini. Oke. Sehingga kita lanjutkan di sini. Jadi potensial listrik di titik P yang dihasilkan masing-masing muatan adalah simple ini. Jadi cukup potensial listrik di V1 ya, tanggalah. Jadi kan tadi rumusnya adalah K kali Q per R kan. Maka di sini 1/4 pi epsilon 0 kali Q1. Q1-nya berapa tadi? Yaitu 2 mikrokolom. R1-nya adalah akar 20. Maka sebesar 4025 volt tegangan yang dihasilkan di V1. Oke. Begitu pula dengan V2 menghasilkan tegangan 4945. V3 menghasilkan tegangan minus 1500 volt. Oke, nah sekarang potensial listrik di titik P bagaimana? Nah, potensial listrik di titik P itu adalah total penjumlahan dari nilai masing-masing V yang kita hasilkan, yaitu V1, V2, V3. Oke, ini sama seperti pada saat Anda melihat tayangan video hukum kolom ya, di mana untuk mencari nilai muatan total adalah penjumlahan dari masing-masing muatan yang dihasilkan gitu ya. Jadi kita jumlahkan saja sehingga menghasilkan nilai minus 6030 volt. Oke. Nah, sekian ya untuk pembelajaran video kali ini. Semoga berguna. Jika Anda masih belum jelas, bisa lihat beberapa teori yang berasal dari hukum kolom. Oke. Terima kasih. Selamat belajar.